Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama dialog terkait dengan jamu tetes ekstremen. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Pak, kekurangan kalsium itu buah apa yang dikonsumsi? Iya. Oke. Tapi sebentar, sebelum ke kalsium, ini kan ke kolesterol, asam urat tadi dulu. Sudah jelas semuanya kira-kira? Jelas, ya? Oke. Kalsium. Tadi saya sempat singgung, wanita Indonesia sebenarnya Bapak Ibu 70% akan kekurangan kalsium. Karena apa? Pada waktu mereka hamil, mereka tidak pernah program kehamilannya. Sangat jarang orang yang hamil memprogram kehamilannya dengan kalsium. Mereka hanya berpikir makan cukup begitu saja. Karena apa? Apalagi anak-anak jenengan. Ini penelitian terbaru kami. Anak-anak muda hari ini yang hamil, mereka adalah produk dilahir di tahun 80 sampai tahun 90. Mereka hamil pertama ini mereka tidak pernah senang makan sayur. Yang mereka senang adalah tanpa sayur. Buah pun sangat terbatas. Nah, karena itu sangat kekurangan kalsium tinggi. Ketika seorang hamil, wanita hamil, dia butuhan kalsium sangat tinggi karena apa? Penyerapan untuk bayi tinggi sekali. Karena itu orang-orang wanita yang masuk masa menopause, umur 40 sampai 48 sampai 50 tahun, mereka rata-rata mengalami keluhan nyeri tulang di daerah punggung, di daerah lutut paling banyak, dan di persendian. Kenapa hal itu terjadi? Karena tubuh terdegradasi, artinya kekurangan kalsium yang tinggi. Tubuh itu punya satu sistem. Kemarin beberapa tahun terakhir ini kita sering dengar iklan susu kalsium. Ketika susu ini beredar, justru semakin banyak orang kekurangan kalsium. Karena apa? Tubuh kita punya satu keseimbangan, Bapak Ibu. Keseimbangannya begini. Ketika dia kurang, dia akan mencari. Kalau di buku saya tulis, ketika dia kurang, dia akan mencuri. Ini tubuh kita. Tetapi ketika dia kelebihan, dia akan buang semuanya sampai habis. Pada jam 6 sore, ketika Bapak Ibu totalan, tubuhnya Bapak Ibu totalan, jam 6 sore itu, tubuh akan menghitung berapa kalsium yang Bapak Ibu minum. Seandainya Bapak Ibu butuhnya kalsium 100 mg. Tetapi kenyataannya pada jam 6 sore itu kalsium Bapak Ibu 150, maka yang terjadi jam 9 malam atau jam 10 malam, semua kalsium akan dibuang. Dibuang total. Besok pagi, ketika Bapak Ibu bangun pagi, itu sudah mulai merasakan tidak enak. Apa yang dirasakan tidak enak? Semua orang yang kalsiumnya kurang rata-rata satu, bangun tidur mesti boyoknya rasanya sakit. Betul nggih? Untuk bergerak aduh kok gak enak gitu nggih. Terus yang kedua, sering kram. Jam berapa sih orang sakit kram? Kram itu paling banyak ternyata orang-orang jam 2 sampai jam 4 pagi. Betul nggih? Iya betul Bu. Karena sekarang saya jadi peneliti, pekerjaan saya naik tingkat jadi dosen. Jadi jam 2 sampai jam 4 itu orang paling banyak kram sekarang ini. Waktu kapan? Waktu mulet. Tahu ya orang Jawa mulet ya? Mulet gitu, enggak bisa balik. Betul, jadi cikalen. Nah, apa yang menyebabkan itu semua adalah kalsium. Bagaimana cara mengatasinya? Sekarang yang penting, saya tidak nyarankan Bapak Ibu minum susu. Yang paling penting Bapak Ibu makan buah dan makan sayur secara cukup. Sayur apa yang paling baik? Saya selalu nyarankan paling banyak kalsium itu adalah kelor. Daun kelor. Tahu nggih? Kalau tidak ada daun kelor, daun katu. Kalau buah apa yang paling banyak kalsium dan kalium? Paling banyak ada di buah semangka, tapi di putihnya. Semangka warnanya kuning, ada warnanya merah, betul nggih? Yang paling bagus di dalam buah semangka, kalau buah merah, buah kuning untuk diabetes bagus, karena sukrosanya, fruktosanya dia mudah dicerna. Tetapi kalsium yang paling tinggi dan kalium yang paling tinggi di buah semangka ini ada di putihnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sariawan tidak sembuh-sembuh, Bapak Ibu sering cikalen, sering kram gitu ya, makan putihnya semangka.
Kalau yang sudah punya nenek, yang jadi nenek, yang jadi kakek, cucunya dikasih yang enak, kakek neneknya yang makan yang enggak enak. Berapa banyak yang dibutuhkan? 1 hari cukup 1 potong saja. Ngerti maksud saya, nggih? 1 iris. Itu ada di melon, ada di semangka. Di mana? Ya, yang antara kulit hijau, ada putih, baru merah atau kuning. Yang putihnya itu. Ya boleh dikasih bonus yang enaknya sedikit lah. Nah, itu buah yang paling banyak mengandung kalium dan kalsium. Sudah itu paling tingginya, sudah saya kasih yang paling tinggi. Yang lain semua buah ada, tapi tidak selengkap di sini. Jadi, kan mudah kan cari semangka, kan mudah kan? Nggih. Nggih, Bu, monggo. Gimana? Daun kelor. Ya, ini saya kasih triknya. Daun kelor itu, kalau kita mau ambil antibiotiknya, daun kelor itu mengandung antibiotik alami tertinggi juga. Kalau kita mau ambil antibiotiknya, tidak boleh dimasak, tidak boleh dikeringkan. Langsung. Harus dimakan segar. Bagaimana cara ngolahnya? Daun kelor jangan ambil, jangan blender sama mensi, di situ disimpan, tidak habis 1 hari, tidak apa-apa, diminum setiap hari. Itu caranya. Tetapi kalau dikeringkan, yang ada sisa hanya kalsium dan kalium. Vitamin yang lain tidak ada. Bagaimana cara menyiasati supaya bisa nyimpan? Caranya begini. Jadi, jenengan ambil daun kelor, masukkan dalam plastik, tutup rapat, dijemur di matahari. Sehingga akhirnya jadi kabut kan di dalamnya ya. Karena ada uapnya keluar. Ketika ada kabut keluar ini, maka yang terjadi, daun kelor itu akan mengalami pembusukan. Ketika pembusukan itu boleh disimpan. Itu tidak merusak apa-apa. Tidak boleh dimasak lagi sudah. Itu aja dimakan terus setiap hari. Tidak harus di kulkas, di dalam plastik. Daun semanggi sama seperti itu bisa. Itu cara pengawetan tanpa merusak. Kalau dikeringkan cuma muncul kalsium dan kalium saja. Kalau untuk antibiotik dan lain-lain kurang. Karena itu saran saya lebih baik 1. Lebih baik di depan rumah kita tanami daun kelor. Jadi kalau mau butuh tinggal ambil. Iya toh? Itu paling praktis. Kenapa kalau di talkshow saya selalu ngajarkan ada 3 tanaman yang wajib di dalam rumah kita. Ada belimbing, ada jambu, sama daun kelor atau pepaya boleh di situ. Syukur-syukur ada kacang panjang, ada seledri, sudah tidak usah beli obat. Oke, setuju nggih? Jelas? Nggih. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak, mari Mbak. Kelompok berikutnya. Ya, selanjutnya mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang menderita diabetes. Bisa mengacungkan tangan. Diabetes, juga sakit lambung, mah? Diabetes dulu aja. Oke, yang diabetes dulu ya. Dijelaskan dulu oleh Pak Bayu. Oke. Betul-betul kayak kuliah, enggak apa-apa ya, karena waktunya enggak cukup. Jadi kalau untuk diabetes, sekarang saya cerita lagi. Saya ini jadi tukang cerita. Kenapa orang sakit diabetes? Nah, ini yang paling penting dulu. Kronologisnya kenapa Bapak Ibu bisa sakit diabetes? Diabetes itu adalah satu penyakit yang disebabkan karena kerja pankreas tidak bisa memproduksi hormon insulin secara optimal untuk memecah glukosa dalam darah kita. Akhirnya gulanya itu tidak bisa dicerna, sehingga gulanya itu ada di dalam darah kita, sehingga itu mengganggu semua kinerja organ kita. Ketika gula itu tinggi, maka penyerapan makanan itu menjadi terhalang. Ketika gula itu tinggi, maka suplai oksigen terhalang. Jadi orang sakit diabetes itu bukan satu penyakit yang disebabkan karena virus, disebabkan karena bakteri, tapi murni disebabkan karena salah hidup. Hidupnya yang salah. Apa hidupnya yang salah? 1. Orang sakit diabetes itu tidak akan pernah sakit diabetes kalau dia bekerja. Orang sakit diabetes itu karena orangnya tidak bekerja. Ini banyak orang protes. Loh, saya ini bekerja.
Kalau zaman dulu Bapak Ibu, orang bekerja itu di sawah, nyangkul, bertani itu bekerja, betul nggih? Tapi zaman sekarang beda. Orang duduk terhadap komputer itu bekerja. Orang masuk kantor itu bekerja. Orang masuk pabrik duduk diam, ngelintingi, melakukan pekerjaan itu bekerja. Betul kan? Betul. Nah, apa yang terjadi? Orang dulu sama orang sekarang beda. Orang dulu itu kemana-mana pasti jalan, betul nggih? Orang sekarang semuanya harus mendekat. Dulu gara-gara tidak ada handphone, orang mau berkunjung aja harus mikir untuk ketemu. Sekarang gara-gara handphone semua itu dibuat praktis, tidak jalan-jalan kemana-mana. Pokoknya kita itu diharapkan bisa duduk diam tanpa bergerak, itulah menikmati hidup katanya. Tapi penyakitnya yang datang. Penyakitnya yang datang. Apa penyakit yang jelas datang? Kencing manis yang datang. Orang sakit diabetes itu sebenarnya tidak perlu ketika Bapak Ibu bisa bergerak satu hari minimal 2000 gerakan. 2000 gerakan. Jalan-jalan bisa. Kalau saya sarankan, saya tidak senang olahraga. Saya ini orang tidak senang olahraga. Kenapa saya tidak senang olahraga? Saya tidak punya waktu sama sekali untuk olahraga. Bagaimana caranya supaya bisa saya olahraga? Minimal satu. Caranya saya tidak punya pembantu. Ngerti maksud saya? Kalau saya tidak punya pembantu itu pasti nyapu, pasti bersihkan rumah, bersihkan mobil sendiri. Itu yang kita lakukan. Menghasilkan, betul nggih? Kenapa saya sarankan Bapak Ibu harus punya halaman kecil di rumah itu ditanami macam-macam supaya Bapak Ibu olahraga. Olahraganya apa? Nyabuti rumput gitu ya. Nyabuti rumput, nyirami, ngerawat tanaman, olahraga. Itu yang kita lakukan. Kalau saya di Mojokerto, saya dulu dari rumah ke kantor, saya jalan kaki. 1 jam saya jalan kaki setiap hari. Jalannya 7 kilo. Saya jalan kaki 7 kilo. Loh kenapa? Kok saya penting ngajari seperti itu? Kan tidak pantas. Kalau Bapak Ibu saya ngajari orang hidup sehat, saya sakit, kan tidak pantas ya. Saya katakan Bapak Ibu, ini tahun ke-7 lebih sudah. Tahun ke-7 itu bulan Juli kemarin. Saya tidak sakit. Dan saya buktikan bahwa ketika kita hidup sehat, saya belum pernah libur. Sampai hari ini saya belum pernah tahu tanggal merah. Makanya saya kalau ditanya orang jangan tanya hari, tanya tanggal saja. Kenapa saya tanya tanggal? Karena kalau tanya hari saya tidak tahu hari apa. Setahu saya hari Minggu sama hari Senin sama saja. Tetap tanggalan saya warnanya hitam. Karena itu yang saya katakan, ketika kita hidup sehat dengan bergerak secara teratur, kita tidak akan pernah diabetes. 2000 gerakan satu hari. Terus yang kedua, makannya harus terkontrol. Kalau kita jujur ya, makan berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar, itu hukumnya, betul ya? Tapi masalahnya satu, kalau pas makanannya enak, tidak bisa berhenti. Betul ya? Tetapi satu, kalau pas mau marah, hati tidak seneng, tidak mau makan. Kena males gitu nanti, kena nanti itu akhirnya tidak mau makan. Jadi akhirnya orang bisa sakit mah, lompatnya sakit mah kena diabetes. Kapan munculnya orang sakit diabetes? Orang sakit diabetes itu muncul paling banyak setelah hari raya. Loh benar. Maaf, saya harus luruskan di sini. Orang berpuasa itu harusnya betul-betul makan sahur secukupnya, berbuka secukupnya, betul? Bukan balas dendam. Saya harus luruskan di sini. Tidak enak, tapi ini tidak enak di telinga, tapi saya harus ngajarkan. Betul ya? Makan sahur biasa, tapi begitu setelah buka, makannya istimewa sampai pagi. Betul atau betul? Makanya bertobat. Loh benar, ini serius. Terus yang kedua, saya belum pernah seneng lihat orang kalau berbuka pakai air putih, tidak pernah. Paling enak pakai apa? Es, yang manis, yang pokoknya yang enak-enak ada di situ. Berubah. Dapatkan Ekstrimen di Radio Kurnia FM, Selatan Balai Desa Tumpuk Tugu Trenggalek. Telepon 085 235 965 999. Ekstrimen
diproduksi oleh Agropolitan Center, Mojokerto, Indonesia. Ayo kita jangan menambah lagi orang sakit diabetes biar tidak ketemu saya tambah banyak lagi. Nanti tidak ketemu saya juga sama saja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus makan stabil. Berapa banyak? Makan nasi 8 sendok, makan nasi 8 sendok, makan sayur buah itu sekitar 200 gram, makan lauknya cuma sekitar 100 gram. Itu sekali makan. Kalau mau makan seperti ini pasti sehat. Nah, itu untuk diabetes. Terus cara menurunkan kadar gula. Cara menurunkan kadar gula yang paling efektif adalah setiap sayur yang berasa pahit. Setiap sayur yang berasa pahit itu mengurangi kadar gula. Contohnya apa? Sayuran yang paling pahit. Ada lagi, pare. Pare itu usahakan 1 minggu. Bagi yang orang sakit diabetes, usahakan 1 minggu minimal sekali, 2 kali. Kalau anak-anaknya yang tidak mau sakit diabetes, usahakan 1 minggu 1 kali. Makan pare. Caranya makan pare supaya tidak pahit, tahu caranya bagaimana? Diremes sama garam atau diremes sama daun jambu. Daun jambu sama garam juga bisa. Jambu kelodok. Jadi itu cara membuat obat menjadi nikmat. Daun insulin yang bagus, Bu. Tapi tadi yang saya katakan ya, jangan pernah percaya dengan katanya. Sudah saya ini kasihan lihat orang Indonesia ini dibuat katanya. Kenapa kok saya bilang katanya? Ya minta maaf. Ada satu majalah yang betul-betul kalau dia sudah tulis di situ semuanya ikut. Sudah. Itu yang bahaya kadang-kadang. Boleh dicoba tapi tidak boleh percaya. Saya aja buat produk, saya tidak pernah percaya dengan produk saya. Kalau saya cuma percaya dengan satu produk, saya tidak akan buat produk lagi. Tapi karena saya tidak percaya dengan produk saya akan terus membuat produk-produk dan membuat lagi. Supaya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Ada peribahasa, di atas langit ada langit, betul ya? Setelah kita sampai di sini, kita tingkatkan lagi, dan kita tingkatkan lagi. Terus yang paling penting lagi untuk orang diabetik, apa yang harus dilakukan? Jadi makan sayur yang rasanya pahit. Terus yang kedua, usahakan makan kacang panjang. Dengan makan kacang panjang 1 hari 3 biji ya. Pagi harus dimakan, tidak boleh 3 biji sekaligus. Pagi 1, siang 1, sore 1. Kapan makannya? Sebelum makan. Mentah. Tidak boleh ditelan saja, harus dikunyah. Rasanya tidak enak dari rasanya baunya langu. Tahu langu? Baunya langu sampai jadi manis, baru boleh ditelan. Berapa lama makan kacang panjang? 1 biji itu butuh waktu 5-10 menit. Loh, serius, ini serius. Betul, ini serius. Kalau ada orang, Pak, saya sudah makan kacang panjang, kenapa kok tidak pernah tuh, kok belum turun-turun? Pasti makannya salah. Dijus boleh, tapi tidak boleh ditelan. Dikunyah lagi di dalam mulut sampai rasanya jadi manis. Kenapa kok dijus? Boleh, karena tidak punya gigi. Loh, iya, banyak orang bertanya, Pak, saya tidak punya gigi, boleh dijus, boleh diulek. Tapi tidak boleh langsung ditelan. Banyak orang salah, mereka bikin jus langsung ditelan, tujuannya kalau masuk perut semuanya terbaik. Bukan di situ tempatnya. Kacang panjang itu mengandung enzim, Bapak Ibu. Enzim itu di tubuh kita ini, enzim itu paling ada dan bisa dibentuk di dalam lidah. Orang paling tahu cuman enzim amilase, merubah karbohidrat menjadi gula. Tetapi ada banyak enzim ada di dalam lidah kita, di air liur kita. Karena itu kalau makan kacang panjang butuh waktu berapa? 1 biji itu paling cepat itu 5 menit, idealnya 10 menit. Jadi jangan langsung cepet-cepetan ditelan aja, percuma. Sudah saya jelaskan, ya, betul ya? Itu. Jenengan bandingkan nanti langsung terasa bedanya.
Terus yang kedua, ketika kita makan kacang panjang, maka enzim kita akan kita bangun. Yang membentuk tubuh kita menjadi sehat salah satunya enzim. Setiap gerakan tangan kita, jenengan bisa tangan bergerak begini. Kalau orang normal mudah. Kalau orang stroke coba suruh bergerak begini. Sakit enggak? Enggak bisa. Sakitnya minta ampun. Kenapa kok sakit? Karena satu gerakan itu butuh 2000 enzim. Satu gerakan itu butuh 2000 enzim. Lah enzimnya dari mana? Dari sayur dan buah yang kita makan ini. Ini yang paling penting. Makanya saya bisa ngetes. Kalau dulu saya belum tahu Bapak Ibu. Setelah saya sudah banyak sekali pengalaman, saya sekarang tahu. Ada orang kalau makan itu cuma butuh waktu 1 menit. Betul atau betul? Nggak pernah dikunyah. Pokoknya masuk selesai. Saya jamin nanti begitu umur 40, tahu-tahu sakit mahnya parah. Itu seperti itu. Jadi mari kita menikmati hidup dengan makan yang enak. Jadi kalau makan butuh waktulah setengah jam cukuplah. Itu yang penting. Kemudian yang berikutnya lagi, kita butuh eksperimen. Kenapa sih kita butuh eksperimen untuk penderita diabetik? Saya nulis satu karya ilmiah, saya kasih judul diabetik itu bisa disembuhkan. Kenapa kok diabetik itu bisa disembuhkan? Karena organ kita itu bisa memperbaharui dirinya itu setelah 3 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan sering dengar saya nanti. Saya punya satu produk mungkin 3 atau 5 tahun, tidak sampai 5 tahun, 4 tahun lagi saya sudah menemukan orang yang tepat untuk bekerja sama. Saya kemarin mau membuat obat umurnya 70 tahun. Goal saya usia 70 tahun. Tapi setelah saya ketemu dengan banyak orang ahli, suruh naikkan. Kenapa tidak berani buat umur 100 tahun? Nah ini saya mikir. Tapi saya kemarin baru meeting dari Jakarta, saya ketemu beberapa profesor. Jadi ada ya dari mana-mana profesor-profesor lagi kumpul. Kita sepakat, kita membuat obat namanya 100,000, 100 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti masih menangi obat ini ya. Sama mana? Kalau obat ini keluar, mudah-mudahan ini bisa menjadi penolong banyak orang. Jadi saya sudah selesai penelitiannya, tinggal saya mencari orang yang tepat untuk mengembangkannya. Terlalu bahaya obatnya soalnya. Bukan terlalu bahayanya, kenapa? Banyak orang memperebutkannya. Jadi kita nyebutnya obat 100 tahun. Karena umur kita, program hidup kita itu sebenarnya 120 tahun. Karena itu tenang, yang hari ini sakit diabetes tidak usah takut. Tidak usah takut, itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Ya, oke. Jadi organ kita bisa diperbarui asalkan tadi ikut aturannya. Terus yang berikutnya lagi, makan bekatul. Kenapa harus makan bekatul? Bekatul itu ketika jenengan sakit diabetes, saraf-sarafnya banyak yang rusak. Siapa yang sakit diabetes lebih dari 5 tahun ada? Kakinya lihat, hitam enggak warna kakinya? Sudah hitam atau enggak? Kalau enggak hitam hebat, kalau ya ini sudah hitam. Nah kenapa kok kakinya bisa hitam? Karena peredaran darahnya tidak lancar. Apa yang dibutuhkan itu harus makan bekatul. Supaya apa? Peredaran darahnya menjadi lancar. Bagaimana cara makan bekatul? Saya ajari lagi. Soalnya banyak orang salah makan bekatul. Mereka buat airnya 1 gelas, dikasih bekatul, dikasih gula, diaduk langsung diglek-glek-glek. Betul atau betul? Kalau di radio tidak begitu caranya buat. Caranya buat 1 sendok bekatul ditambah dengan 3 sendok air panas. Kalau tidak punya diabetik ditambah gula. Kalau punya diabetik tidak boleh kasih gula. Tanpa gula apa-apa. Ya, saya tutup tidak pakai mic. Kalau untuk gula-gula yang gulanya diabetes itu bukan gula Bapak Ibu. Itu menyebabkan jenengan lebih parah. Karena isinya itu kalau orang Jawa bilang sari manis. Betul ya? Kalau saya lebih baik air putih jauh lebih enak daripada manisnya yang lain. Kalau kepengen manis makan buah. Oke? Itu seperti itu. Enggak dengar ya. Kalau saya masih dengar direkod ya, dihilangi ya ini ya. Oh jangan.
Nanti saya dimarahi banyak orang. Nanti saya ngomong sendiri. Oke. Jadi kalau bisa, sebentar Pak, saya lanjutkan dulu sampai diabetes selesai. Makan bekatul tujuannya apa? Saraf itu makanannya berfungsi lagi. Kapan sih diabetes kita dinyatakan baik? Ini kabar baiknya. Kapan diabetes kita dinyatakan baik? Yang pertama, interval kencing kita 1 hari normal. Kalaupun malam hari cuma 1 kali. Kemudian yang kedua, warna kulit kita warnanya jadi normal, tidak hitam lagi. Terus bagi yang laki-laki, ciri utamanya 1, kalau di tangan Bapak Ibu sudah keluar bulu lagi, itu diabetesnya normal. Lihat tangannya, kalau tangannya sudah gondol halus, itu diabetesnya parah. Tapi kalau di situ masih banyak bulu, berarti pankreasnya masih berfungsi normal. Itu cara ngetes orang sakit diabetes dan pemulihannya di sana. Terus yang kalau untuk laki-laki, ya terus terang organ vitalnya berjalan lagi, normal lagi. Maju ke depan. Itu. Nah, minum ekstrimennya berapa banyak? Minum ekstrimennya tidak perlu banyak, karena ini yang disembuhkan bukan kadar gulanya turun, tetapi pankreasnya berfungsi dengan baik. 3 tetes 3 kali cukup. Sampai berapa lama? Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Tidak enak. Sudah. Habis berapa banyak? Ya lumayan. 2 tahun berarti habis 24 botol. Kalau dihitung uang tidak banyak kok. 24 botol cuma habis 3 juta sekian. Betul ya? Kalau masuk rumah sakit cukup tidak 3 juta? Tidak cukup. Makanya masih aman. 3 juta untuk 2 tahun masih aman. Kan gitu? Ya. Itu alasan kami. Kenapa kami ngitung semua sampai harga dan sebagainya. Karena kami bisa ngitung sampai di sana. Kalau Bapak Ibu taat melakukan semuanya itu, saya yakin dan saya percaya 2 tahun betul-betul sudah sangat baik. Saya sudah ratusan orang diabetes yang sudah baik. Jadi jangan takut. Orang yang tidak baik itu kenapa? Minta maaf karena tidak konsekuen di dalam makannya. Oke, mari Pak tanya. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Heran, umur 71. Sakit stroke Pak. Sudah 18 bulan. Stroke diawali dengan operasi sampai 3 bulan. Kemudian 3 bulan operasi lagi prostat. Sampai 6 bulan terakhir ini kami melaksanakan eksperimen ini dan NC. Dan semua petunjuk tadi sudah kami laksanakan semua. Nah intinya sekarang ini kami masih merasa berat Pak. Masih merasa berat, bicara belum lancar. Untuk sholat kadang angop, tidur kepala munyeng, berdiri agak goyang. Kemudian tiap pagi sudah jalan setengah jam, 1 jam. Badan masih berat. Kemudian eksperimen juga kami laksanakan 3 tetes kali 3 dan pensi 1 sendok plus 1 dan bekatul dan semua kami sudah laksanakan, termasuk buah telo kuning, belimbing, pepaya, apel, semongko, melon, tape, daun semanggi, kelor, bekatul, kacang panjang, seledri dan air kelapa. Ini mohon petunjuk Pak. Ya Pak, ya 1 Pak yang kurang sabar. Ya mungkin Pak. Tidak apa-apa Pak ya, disabari Pak ya. Ya. Terus terang begini, saya matur jujur, jenengan berobat kemana-mana Bapak Ibu orang sakit stroke itu tambah ngabis-ngabiskan uang, sudah percaya saya. Saya ini sudah ketemu pasien bukan 1 kali, 2 kali, mungkin sudah ratusan ribu orang yang sudah ketemu saya. Dan orang berobat gara-gara kepingin sembuh, kalau niatnya kepingin sembuhnya terlalu parah, itu biayanya habis banyak dan hasilnya tidak sembuh. Jenengan saya sarankan 1, saya ngajari jujur apa adanya. Jenengan tidak usah terlalu banyak percaya dengan yang banyak janji. Pasti, apalagi orang bilang stroke 1 minggu sembuh, itu hebat, luar biasa. Ada orang sakit kanker 3 kali pengobatan sembuh, itu hebat, dahsyat, luar biasa. Betul tak? Tapi ya maaf, belum tentu benar. Kan betul ya? Karena itu saya sarankan sakitnya aja lama, sembuhnya pasti lama.
Jadi nyuwun tulung Pak nggih, kali sabar kali guyu. Oh, 6 bulan terakhir ngikuti apa dari Pak Nggih. Bayu ini? Mboten apa terus dilampahi terus mawon. Mboten apa nggih? Tasik sabar terus kedap Pak dereng kali tahun toh? Niki nek Pak nek ngeten drideg kene kula. Mboten apa, santai, ditawal santai kemawon nggih. Jenengan lampahi kados biasa mawon saestu. Mboten usah disyukuri. Disyukuri Pak. Saestu. Tasik kathah sing lebih parah ndugi jenengan. Katul niku napa perlu tambah malih kalih. Mboten, sampun mboten usah keseso. Ngeten, Bapak Ibu, ini kula lurusaken malih. Apa yang saya sampaikan bukan tanpa hitungan. Saya ngaturaken nggih, apa yang saya sampaikan itu semua dengan hitungan, cuma saya tidak membuat menjadi hukum. Kalau saya membuat hukum nanti jenengan merasa salah kalau tidak melakukan tepat seperti apa yang saya katakan. Saya menyampaikan waktu di radio seperti ini, kenapa saya kadang-kadang butuh konsentrasi tingkat tinggi, ini di sini saya kasih tahu. Kenapa kalau saya talk show seperti ini saya stres? Saya yang stres. Kenapa? Saya tidak boleh ngomong salah. Ngerti maksud saya? Saya harus ngomong dan harus ngomong yang tepat, karena apa, ini diputar berulang-ulang di radio. Coba bayangkan kalau seandainya saya ngasih resep terus salah, gitu apa yang terjadi? Nah, karena itu. Jadi kenapa kadang-kadang saya waktu talk show gini betul-betul saya yang stres. Stresnya 1 minggu lalu, Pak. Kenapa? Saya harus betul-betul nyiapkan pikiran, nyiapkan semuanya untuk betul-betul bisa tenang, untuk betul-betul bisa jawab dengan tidak boleh salah. Saya sudah ngomong ini berulang kali dan harus sama. Ini yang lebih berat lagi. Nah, karena itu mari kita bersyukur bersama-sama. Jadi gitu Pak J. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Semua sudah saya hitung, ikuti aturan itu aja dengan disyukuri. Banyak orang berkata, "Loh Pak, kok gak sembuh-sembuh?" Ya, sembuh bukan hak saya. Saya tidak bisa menyembuhkan orang. J, gitu. Oke, sebentar masih. Iya. Dapatkan Ekstrimen di Radio Kurnia FM, Selatan Balai Desa Tumpuk Tugu Trenggalek. Telepon 085 235 965 999. Ekstrimen diproduksi oleh Agropolitan Center, Mojokerto, Indonesia. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan dialog terkait dengan jamu tetes Ekstrimen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.